Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatir muqarrabin. Rabbi yassirna wa 'inna ya karim waftah bil haqq wa antal fattahul 'alim. Kita ucapkan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita, khususnya nikmat yang besar diberikan kepada kita, yaitu ada pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika terjadi perbincangan antara kalimullah Nabi Musa, Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa penasaran tentang masalah rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini ataupun di atas jagat raya ini. Bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, rezeki apa yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang paling kecil yang Kau berikan kepada hamba-hambamu?" Apa jawabnya Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah katakan, rezeki yang terkecil aku berikan kepada hamba-hambaku, yaitu aku berikan kepada mereka bernafas. Bayangkan, bernafas ini saja rezeki yang paling kecil. Heran Nabi Musa, kalau ini yang paling kecil, bagaimana yang paling besar? Karena andai kata kita tidak bisa bernafas, maka selesai sudah kita, wassalam. Tidak akan bisa kita lanjutkan kita punya amal, dan tidak akan bisa lagi kita juga untuk bertaubat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai kita. Lalu pertanyaan itu dilanjutkan kembali oleh Nabi Musa, "Ya Rabb, kalau itu saja yang paling kecil, lalu bagaimana yang besar? Apa yang paling besar? Nikmat yang Engkau turunkan di atas muka bumi ini." Apa jawabnya Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita adalah golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka seperti tema yang dikatakan oleh Ustaz Hadi, tema kita rezeki bukan hanya harta, Rezeki ini bukan hanya materi, Banyak orang yang mengukur rezeki tadi adalah materi ataupun harta yang dimiliki sama orang-orang ini. Padahal banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, marilah kita hadiahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kita bisa bertambah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Bersyukur atas nikmat ini adalah hal yang wajib. Tapi sebelum daripada itu, kita ketahuilah sebagaimana tema ini, rezeki bukan hanya harta. Lalu apa itu rezeki? Di dalam kitab dikatakan, rizqu ma yanfa' walau muharraman. Rezeki itu apapun sesuatu yang bermanfaat walaupun bentuknya haram. Walaupun ada seseorang yang mencari rezeki dengan cara haram, dia jual narkoba, mencuri dan yang lain sebagainya, itu juga dikatakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bentuk rezekinya adalah rezeki yang haram. Lalu rezeki apa yang kita akan jelaskan di sini? Rezeki yang besar sekali yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari ini yang kita rasakan, yaitu diberikannya kita kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari ujung rambut kita sampai kaki kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, Bu. Ya, Pak ya. Tapi seringkali kita tidak sadari nikmat ini. Ya. Jangan jauh-jauh, saya ambil contoh dari diri saya. Saya kasih contoh ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang besar yang Allah berikan kepada ibu-ibu yang masih sehat giginya. Ini gigi saya ompong di depan. Tahu harganya gigi? Gigi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak pergi ke dokter gigi itu satu gigi paling murah di angka 1 juta. Itu paling murah. Ya, itu pun palsu. Dan yang paten itu bisa di angka 3 juta, 5 juta, 10 juta. Dan bisa lebih daripada itu. Bayangkan berapa banyak rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini yang masih sehat giginya. Oleh karenanya yang giginya masih sehat, syukuri nikmat tersebut. Dan kesehatan adalah rezeki yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ceritakan salah satu kisah agar kita mengambil hikmah dari kisah ini. Pernah terjadi di satu masa kerajaan di zaman-zaman terdahulu, ada seorang raja. Ya, raja ini memimpin satu negeri. Tentunya kerajaannya bukan kecil. Ya, kerajaannya besar sekali. Raja ini terkena penyakit, diberikan musibah sama Allah Subhanahu wa taala. Satu penyakit yang mana membuat seorang raja ini tidak bisa buang air besar. Ya. Berbulan-bulan dia tidak bisa buang air besar ini raja. Nah, ini bagi bapak-bapak yang hadir di sini, kalau paginya tadi sudah buang air besar, atau siangnya sudah buang air besar, atau tadi sebelum hadir di sini sudah buang air besar, saya tunjukkan berapa besarnya nikmat buang air besar ini. Ya. Ini raja ini berbulan-bulan tidak pernah buang air besar. Sampai sakit dia punya perut karena berbulan-bulan tidak keluar dia punya kotoran tadi. Akhirnya pergi ke tabib A, pergi ke tabib B, pergi ke tabib C, pergi ke tabib ini, tidak ada yang bisa menyembuhkan si raja tersebut. Akhirnya sang raja tadi membuat satu sayembara, barang siapa yang bisa menyembuhkan anak punya sakit, maka aku akan berikan kepada orang tersebut setengah daripada kerajaanku. Akhirnya dibuat sayembara. Akhirnya semua tabib datang mengobati sang raja tersebut, tapi tidak ada satupun daripada orang tadi bisa mengobati daripada raja tadi. Akhirnya datanglah satu utusan yang mana bisa mengobati sang raja tadi. Siapa ini? Yaitu orang soleh, orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat, andai kata dia meminta, aku akan beri dia. Ini orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita minta datang sama orang soleh, seringkali kita membawa air. Nah, ini orang soleh ini ngasih si raja tadi air. Ada apa kok bawa air? Ya. Datang orang, naudzubillah, pergi ke dukun, bawa air juga. Ya. Ada apa dengan air ini? Kenapa dengan wasilah air? Makanya dianjurkan kita ketika minum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika selesai minum mengucapkan Alhamdulillah. Nabi katakan barang siapa yang minum satu teguk, kemudian setelah usai tadi dia mengucapkan Alhamdulillah, kemudian dia teguk lagi, kemudian dia usai itu tadi mengucapkan Alhamdulillah, maka selama air tadi masih di dalam perutnya, Allah akan jaga anggota badannya orang tersebut. Nah, ini harus kita amalkan. Akhirnya sang raja tadi diberikan air sama si orang soleh tadi, dan orang soleh tadi memerintahkan sama ajudan raja, siapkan dia tempat buang air, karena bentar lagi dia pasti bakal buang air. Akhirnya tidak lama sang raja tadi buang air, karena telah berbulan-bulan tidak pernah buang air, pasti kotorannya banyak dan pasti bau sekali. Akhirnya buang air sang raja ini, ya. Sesuai dengan janji sang raja tadi, sayembara ini dimenangkan oleh orang soleh.
Apakah orang soleh tadi mengambil harta tadi? Ya. Ini orang soleh, dia tahu yang paling berharga adalah dekat sama sang pemilik jagat raya ini. Ya. Dia tidak mau dengan yang ecek-ecek, tak mau dia sama dunia ini. Karena dunia dikatakan hanya seukuran sayap nyamuk harganya. Dunia ini kecil, remeh, ya, remeh sekali. Maka daripada itu, Bu, Pak, jangan pernah mau tertipu sama dunia. Dan tipuan yang terbesar ada di atas dunia ini, yaitu dunia ini sendiri. Ya. Di Al-Quran dikatakan kita ditipu sama iblis. Ya. Dikatakan ada yang lebih besar dari tipuan iblis. Apa itu tipuannya? Wanita. Ini tipuan wanita lebih besar daripada iblis. Ternyata ada yang lebih besar. Apa itu? Yaitu tipuannya dunia ini. Dan yang paling cepat tertipu oleh dunia adalah ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu senang sama yang nyeleng-nyeleng. Ya. Akhirnya raja tadi menawarkan kepada sang orang soleh tadi, wahai Fulan bin Fulan, kalau begitu ambil kau punya hadiah. Apa kata orang soleh tersebut? Wahai raja, tidakkah engkau sadari setengah kerajaannya engkau itu sama harganya dengan buang air besar? Maka kalau aku terima, itu sama saja aku seperti menerima kotoran kau. Ambil kau punya kerajaan. Ditolak sama si orang soleh tadi. Oleh karenanya marilah kita syukuri nikmat pemberiannya Allah Subhanahu wa taala dengan cara tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan anggota badan kita sesuai dengan tuntunannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kepala, ya, mata kita, telinga kita, lidah kita, kaki kita, semua anggota badan kita ini harus kita gunakan sesuai dengan tuntunannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Inilah bukti syukurnya seorang hamba. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Syukur dia gunakan matanya untuk taat. Syukur dia gunakan lidahnya untuk taat. Syukur dia punya kupingnya dia gunakan untuk taat. Kakinya dia gunakan untuk taat. Semua anggota badannya dia gunakan untuk taat. Maka Allah akan tambah dia punya rezeki tadi. Bukan berarti matanya yang 2 jadi 4. Ya, kakinya yang 2 jadi 4, tidak. Bukan ditambah jumlahnya, tapi ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau dia gunakan taat matanya, yang seharusnya di umur 50 tahun dia sudah pakai kacamata, dia bisa lolos. 50 belum juga dikasih pakai kacamata. 60 masih sehat matanya, 70 masih sehat matanya. Sampai umur ratusan tahun masih sehat matanya. Dan banyak kita lihat orang tua dahulu gitu kan. Karena apa? Karena dia gunakan matanya untuk melihat Al-Quranul Karim, untuk memandang orang soleh. Mereka gunakan kaki mereka untuk datang ke pengajian. Mereka gunakan kaki mereka untuk pergi ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala atau untuk pergi silaturahmi. Karena dia gunakan kakinya untuk taat, maka Allah akan tambah nikmatnya tadi. Jangan salahkan kalau diri kita maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, belum waktunya sakit kaki sudah sakit kaki. Belum waktunya ya badan kita sakit sudah sakit, karena ini janjinya Allah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur, gunakan mata tidak sesuai dengan tuntunan, gunakan telinga tidak sesuai dengan tuntunan, gunakan kaki tidak sesuai dengan tuntunan, inna adabi lasyadid. Tunggu adabnya yang akan datang, bukan hanya di akhirat, di dunia sudah duluan dikasih sama Allah. Duluan dia rusak. Ya, karena Allah tahu bagaimana seharusnya badan kita ini digunakan. Ya.
Maka daripada itu Bu, ya, kalau mau sehat Pak, jasmani rohani kita, gunakan anggota badan kita ini sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu ketika ada seorang ulama berumur ratusan tahun. Dia mengatakan umurnya hampir 200. Ditanya, ya, kakinya masih sehat, punggungnya masih sehat, ya, semuanya anggota badannya sehat, jarang dilihat sakit, ya, jarang sekali dia dilihat sakit sama Allah, sama kawan-kawannya. Apa resepnya? Resepnya katanya ulama tadi, tidaklah aku gunakan badanku kecuali hanya untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, katanya ulama tadi, aku tidak pernah menggunakan anggota badanku untuk maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap keadaan kita. Karena banyak sekali di antara kita meremehkan daripada pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah berterima kasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andai kata kita mengatakan diri kita, alhamdulillah kita adalah orang yang bersyukur, maka mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakura. Sedikit daripada hambanya Allah ini sebenarnya yang bersyukur Bu, Pak. Dia tidak banyak. Contohnya kita ini makan, pernah kita baca bismillah? Bisa dihitung, lebih sering kita lupa. Ya, jujur saja. Betul enggak Bu? Betul Pak? Ya. Pergi ke kamar mandi, setelah keluar sering kita mengucapkan alhamdulillah. Hah? Mana ini? Padahal ini hal yang remeh, ya, hal yang biasa ini. Ayo kita gunakan hal-hal itu tadi. Ketika kita makan bersama suami kita, bersama istri kita, bersama anak-anak kita, ayo membaca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama baca. Itulah mengapa zikir-zikir yang ada setelah sholat dijaharkan. Untuk apa? Mengingatkan kepada orang yang lupa. Ya, lupa dia. Ini waktunya untuk berzikir. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, oh iya, lupa anak baca Bismillah juga. Ikut kita baca Bismillah. Kita lihat anak kita yang ketika di TPQ ini belajar mengaji, belajar menghafal doa-doa. Ketika makan, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Didengar sama bapaknya. Ya Allah, kalah anak sama anak-anak. Bisa dia. Anak juga bisa. Jangan mau kalah sama anak kita, Bu, Pak. Ya, harus kita juga memberikan contoh kepada anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apapun bentuknya, baik itu kesehatan ataupun harta, marilah kita gunakan semua itu di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang tadi, ketika kita ingin menggunakan anggota badan kita untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka gunakanlah dia, anggota badan kita ini, sesuai dengan tuntutan Islam atau ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Yang saya sering berikan contoh, mengapa kita gunakan anggota badan kita untuk sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini karena banyaknya ibu-ibu pas jadinya. Yang saya sering berikan contoh, kalau kita beli Magicom. Magicom tahu ya? Magicom yang ukuran 5 kilo. Ukurannya 5 kilo. Bisa atau tidak kita gunakan lebih daripada 5 kilo? Bisa. Ya, tapi kelewat batas. Ini akan berlebihan dia si nasi tersebut, dan juga nasi tersebut kita punya Magicom akan cepat rusak. Cepat rusak kita punya Magicom. Nah, seperti itu juga
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kita ketika makan, kapan makannya? Kapan makannya, Bu, Pak? Makan ketika lapar. Berhenti sebelum kenyang. Lalu mengapa anggota badan kita kok rusak? Karena kita tidak mengikuti tuntunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya ulama dan katanya para dokter ahli dunia, bukan satu, bahkan lebih dari puluhan. Andai kata orang Islam menjalani sunnah makan dan tidur mereka, ada yang mengatakan tidur, ada yang mengatakan ke kamar mandi, cukup untuk mereka aman dari rumah sakit dan rumah sakit kosong. Menjalani sunnahnya makan dan tidur, pasti rumah sakit akan kosong. Lalu kok sekarang rumah sakit rame? Kenapa? Karena kita terlalu banyak ini melanggar syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan Nabi? Kenapa kita harus mengikuti Nabi? Karena semua perilaku Nabi adalah tuntunan yang berasal dari pencipta kita. Seperti Magicom tadi. Magicom tadi sudah diberikan aturan pakai. Dan kita manusia sudah diberikan aturan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdagang, beginilah cara berdagangnya. Ketika kita bersuami istri, beginilah cara kita berumah tangga. Ketika kita bersosial, beginilah cara bertetangga. Ketika kita memiliki anak, beginilah cara menjadi orang tua. Ketika kita menjadi anak, beginilah cara kepada orang tua kita. Tuntunan tadi sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Dan di tempat inilah pembelajaran Al-Qur'an yang ditekankan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah petunjuk untuk kita. Ya, untuk kita para hamba-hambanya Allah dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu Al-Qur'an, maka kita akan selamat. Sayangnya kita tidak tahu Al-Qur'an. Ya. Mungkin kita bisa membacanya, tapi kita tidak bisa memahami daripada Al-Qur'an tadi. Betul enggak? Kita dibodohi sama orang-orang yang di luar sana. Dijauhi kita dari indahnya tuntunan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita. Ya. Dan kalau ada yang mengatakan, "Lo kan sudah ada terjemahannya, lo kan sudah ada tafsirnya dengan bahasa Indonesia." Berbeda. Ya. Makanya ibu-ibu atau bapak-bapak pasti menemukan banyak tafsir-tafsir yang berbeda. Karena apa? Karena tersimpan keindahan di setiap bahasa-bahasa seluruh dunia ini. Ya. Makanya Sayyidina Umar ketika melihat ayat Toha, dia tahu ayat tersebut bahwa bukan berasal dari manusia, tapi ayat tersebut berasal dari Allah. Nah, inilah dia. Sayangnya kita tidak mengetahui bahasa Arab, dan mudah-mudahan santri-santri yang dididik di sini bisa menjadi penghafal Al-Quran dan bisa belajar bahasanya Al-Quran dan memahami Al-Quran dan berakhlak sebagaimana Al-Quran. Lalu bagaimana kalau kita tidak tahu Al-Quran petunjuk kita? Maka sebagaimana kita membeli Magicom tadi, ya ibu-ibu, sebagaimana kita membeli Magicom tadi, kita tidak tahu tuntunan cara menggunakan Magicom. Ya, beli kita Magicom, tuntunannya ada. Sayangnya pakai bahasa Cina. Ya, sayangnya pakai bahasa Cina. Kita tidak bisa bahasa Cina. Si penjual daripada alat elektronik tadi sudah menyiapkan pegawainya yang tahu cara menjalankan alat elektronik tadi. Dan dia memberikan saran sama kita, jangan dipakai begini, harus dibeginikan, jangan diginikan.
Dan inilah dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus dia untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bagaimana tuntunan hidup kita. Yang mana kalau kita gunakan bagaimana cara kehidupannya Nabi, maka itu sama seperti kita menjalankan Al-Quran. Ya ibu-ibu ya, Pak. Nah, oleh karenanya wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita kenali sunnahnya Nabi Muhammad SAW sebagai bukti syukur kita atas nikmat-nikmat pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa bersyukur atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat-nikmat pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditambah rizki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki yang berkah lagi melimpah. Amin ya rabbal alamin.